Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 602, Farel menarik napas dalam-dalam. Meskipun terkejut, dia segera mengendalikan ekspresinya. Begitu merasa bahwa dirinya sudah salah paham pada Wira, dia segera berdiri dan berkata, "Tuan Wahyudi, aku nggak bermaksud begitu, tapi aku masih ragu." Wira tertegun sejenak mendengar ucapan Farel, lalu dia berkata, "Ragu dalam hal apa?" Farel sontak mengibaskan tangannya. Kemudian, semua orang di sekitar undur diri, bahkan Dewina pun pergi. Di dalam ruangan itu, kini hanya tersisa 3 orang, yakni Farel, gadis berpakaian ungu, dan Wira. Farel memandang Wira dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Wahyudi seharusnya tahu kalau aku menyukai orang-orang berbakat. Tempo hari, aku juga bermaksud merekrutmu untuk menjadi penasihat keluarga Barus. Jadi, aku tentu ingin menyenangkan Tuan Wahyudi. Dari informasi yang kudapatkan, kamu tertarik pada wanita cantik." Farel ingin mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang didapatnya, Wira adalah pria mesum yang bernafsu besar. Hanya saja, kata-kata itu sedikit kasar, jadi dia menjelaskan dengan kata-kata yang lebih halus. Wira tersenyum, lalu menatap Farel dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah berterus terang, aku juga ingin mengatakan sesuatu. Terkadang, kamu hanya melihat apa yang ingin kuperlihatkan. Sama seperti saat ini, apa yang kulihat adalah sosok yang ingin kamu perlihatkan padaku." Usai mendengar Wira berkata begitu dan tersenyum tipis, Farel seketika terkejut. Dia menatap Wira dalam-dalam dengan ribuan pikiran melintas di benaknya. Kemudian, dia tiba-tiba paham. Tampaknya, Yuda sudah yang senang menyamar sebagai pria. Kata-kata Tuan Wahyudi benar-benar bijaksana. Tapi, aku tetap akan mengatakan hal yang sama, pintu keluarga Barus selalu terbuka untukmu. Kalau kamu ingin menjemput istrimu, aku bersedia membantumu, ujar Farel. Farel tahu bahwa dirinya harus berusaha menyenangkan Wira bila ingin merekrutnya. Jika dia bisa membantu Wira menjemput sang istri, dia tentu akan mendapat kesan baik dari pria itu. Untuk saat ini, itu saja sudah cukup. Saat Farel benar-benar membutuhkan bantuan di masa depan, dia yakin Wira tidak akan diam saja. "Terima kasih atas niat baikmu, Tuan Farel, tapi aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri," tolak Wira. Farel menghela napas, tiba-tiba menyadari bahwa Wira benar-benar pribadi yang sedikit tak terselami. Tadinya, dia mengira pria itu mesum. Akan tetapi, ucapan Wira tadi langsung menepis prasangkanya. Awalnya, Farel juga mengira bahwa Wira akan kesal karena ditegur istana. Tak disangka, pria itu tetap tenang dan acuh tak acuh. Kelapangan dada Wira membuat Farel untuk pertama kalinya gelagapan dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat Wira menolak tawarannya untuk membantu mengeluarkan Wulan dari kediaman Linardi, Farel benar-benar merasa kehabisan cara untuk merekrutnya. "Tuan Wahyudi, sekarang aku nggak tahu harus melakukan apa," kata Farel sambil menghela napas. Wira terbahak, lalu berujar, "Aku mengerti niat baik Tuan Farel. Soal masalah lain, aku nggak tertarik. Tapi, kita bisa kerja sama dalam bisnis." Farel tertegun sejenak. Bisnis. Keluarga Barus adalah keluarga terhormat, mereka sama sekali tidak kekurangan uang. Jadi, Farel sama sekali tidak peduli pada bisnis. Namun, mendengar Wira menawarkan kerjasama bisnis, dia pun berkata setelah memikirkannya sejenak, "Kalau begitu, apa aku boleh tahu bisnis apa yang ada di pikiran Tuan Wahyudi?" Bab 603, Wira menjawab sambil tersenyum, "Kita bisa meminta bantuan Nona Dewina dalam urusan bisnis ini." Farel mengejap, lalu tersenyum. Tanpa basa-basi, dia menangkupkan tangannya seraya berkata, "Kalau begitu aku pamit dulu." Begitu Farel pergi, Dewina langsung masuk lagi. Wajah cantiknya merona, menunjukkan dirinya yang sedikit malu. "Tuan Wira memanggilku," ujar Dewina sambil duduk di samping Wira. Aroma samar yang memabukkan seketika merasuki indera penciuman Wira. Namun, Wira hanya tersenyum dan berkata, "Nona Dewina, aku ingin meminta bantuan darimu." Dewina tertegun sejenak, lalu menjawab tanpa ragu, "Silakan berikan perintah, Tuan. Aku akan mengusahakan yang terbaik untuk membantumu." Dewina tidak punya alasan untuk menolak. Dia tidak hanya ingin memenuhi tugas Farel, tetapi juga menyukseskan misinya sendiri.
Wira mengeluarkan sebotol parfum dan memberikannya pada Dewina seraya berkata, "Nona Dewina, ini adalah parfum. Kalau disemprot ke pergelangan tangan dan belakang telinga, aromanya bisa bertahan selama beberapa hari. Kamu bisa mencobanya." Dewina terlihat bingung, tetapi begitu meraih botol kecil itu dan membukanya dengan lembut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanda seru petik 2, aromanya wangi sekali, ujar Dewina. Dewina mengikuti arahan Wira dan menyemprot parfum itu sedikit di pergelangan tangan dan belakang telinganya. Mendadak, sekujur tubuhnya dipenuhi aroma memabukkan yang bahkan menyebar ke seluruh ruangan. Aromanya juga jauh lebih baik dari kantong wewangian. Kalau Nona Dewina menyukainya, kita bisa menjalin hubungan bisnis. Kapanpun Nona Dewina membutuhkannya, aku akan memberikan parfum ini padamu. Tapi, aku harap Nona Dewina bisa membantuku mengiklankan parfum ini dengan menjadi duta promosinya, ujar Wira. Dewina tertegun sejenak, lalu bertanya, "Iklan? Duta promosi? Apa itu?" Maksudnya, kamu membantuku memperkenalkan benda ini. Nama parfum ini adalah 1000 aroma, harganya juga nggak mahal, cuma 200.000 per botol. Satu botol bisa digunakan selama setahun, jelas Wira. Saat ini, Dewina baru sadar bahwa Wira ingin meminta bantuannya menjual benda ini. Dia tersenyum dan menyanggupi, "Karena Tuan Wira membutuhkan bantuanku, aku tentu akan membantu dengan senang hati." Wira pun tersenyum riang. Dengan gadis iklan seperti Dewina, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah penjualan parfum. Dewina tiba-tiba berkata, "Aku sudah setuju untuk membantu Tuan. Malam ini, Tuan bisa." Mata Dewina memancarkan pesona luar biasa yang menggoda, seolah-olah dia sedang berharap Wira segera menyentuhnya. Melihat ini, Wira segera menjauh sambil berkata, "Nona Dewina, kamu salah paham. Bukannya kamu nggak menjual tubuhmu. Harap pertahankan prinsip itu sampai akhir. Tuan, aku bukan binatang buas. Apa kamu harus segitu takutnya padaku? Selain itu, aku memang nggak menjual tubuhku. Tapi hari ini aku benar-benar terkesima dan jatuh hati pada Tuan. Kalau Tuan menyukainya, tubuh ini bisa menjadi milik Tuan," ujar Dewina sambil tersenyum. Menurut Dewina, tidak ada seorang pria pun di dunia ini yang dapat menahan godaan dari kata-kata ini. Sayangnya, pendapatnya salah. Wira buru-buru menggeleng dan berujar, "Nona Dewina sudah salah paham. Alasanku datang ke sini adalah demi masalah parfum. Aku berterima kasih karena Nona bersedia membantuku. Tapi, pria dan wanita itu harus saling mengenal dulu sebelum mereka bisa memiliki perasaan pada satu sama lain. Kalau ada perasaan, mereka baru bisa bersama." Kata-kata ini benar-benar mengejutkan Dewina. Setelah itu, Wira pun tersenyum sopan dan keluar dari ruangan. Dia memerintahkan pengemudi untuk melabuhkan perahu, berencana untuk segera pergi. Sementara itu, Opal, Melati, dan Wulan tengah memandangi perahu dari tepi danau. Bab 604. Air mata bercucuran di wajah Wulan saat dia menatap perahu indah di danau dengan putus asa. Nggak mungkin, gumam Wulan dengan getir. Di sampingnya, Opal menggertakkan giginya kuat-kuat. Dia tidak nyaman melihat adiknya sendiri patah hati, tetapi dia juga merasa sangat senang saat membayangkan Wulan akan bercerai dengan Wira. Suasana hati yang rumit ini membuat raut wajahnya tak menentu. "Kamu lihat sendiri, kan, Wulan, bukannya aku nggak ingin kamu menjumpai Wira. Suamimu itu brengsek, dulu dia sering memukul dan memarahimu. Sekarang, dia jadi arogan begitu punya uang. Dia begitu berani bersenang-senang dengan wanita dari rumah bordil Vion di depan keluarga Linardi. Pria seperti ini nggak layak untukmu." Hasut Melati tanpa belas kasihan. Bisa dibilang, mereka sudah merencanakan dan memperhitungkan waktunya baik-baik. Begitu Wira naik perahu, keduanya langsung membawa Wulan kemari. "Sudahlah, Wulan, ayo kita pulang," ajak Opal sambil menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ketiganya pun naik ke kereta dan pergi dari situ. Tidak lama setelah mereka pergi, perahu merapat ke tepian, lalu Wira turun dengan ekspresi puas. Setelah Wira pergi jauh, sosok Farel baru muncul di geladak lantai 2 perahu. Dia memandang punggung Wira dengan alis berkerut. "Aku benar-benar nggak memahami Wira," ujar Farel setelah sekian lama terdiam. Gadis berpakaian ungu di sebelah tertawa dan berujar, "Baru pertama kalinya aku melihatmu frustrasi. Bukannya perhitunganmu selama ini selalu akurat. Kenapa kali ini bisa gagal?"
Farel lantas menepuk bokong gadis berpakaian ungu itu dengan keras sambil berkata, "Gadis busuk, jangan menggodaku lagi. Aku akui, aku memang salah menilai dia. Sekarang, aku jadi makin menghargainya." Gadis berpakaian ungu itu sudah lama tidak melihat Farel bersikap seperti ini, jadi dia terus menggodanya. "Oh, kenapa? Apa kamu tersentuh dengan kesetiaannya sehingga kamu ingin kembali berpenampilan sebagai wanita?" Farel tidak marah. Dia hanya menggeleng, lalu berkata sambil tersenyum, "Pria seperti ini sangat langka, wanita biasa nggak mungkin nggak tersentuh. Aku bukan wanita biasa, tapi dia tetap saja menarik perhatianku. Selain itu, dia sudah tahu kalau aku perempuan." Kalimat terakhir Farel membuat gadis berpakaian ungu itu terkejut. "Gimana dia bisa tahu?" tanyanya. "Paling-paling kekasihmu yang memberitahunya," jawab Farel dengan kesal. Mendengar ini, wajah gadis berpakaian ungu itu tampak sedikit sendu. Dia dan pria impiannya itu sudah tidak mungkin lagi bersama. "Sepertinya aku harus mendekati Wira dengan cara baru. Biarpun aku nggak tertarik pada bisnis, aku bisa coba demi dia. Soal istrinya, aku benar-benar ingin membantu, tapi dia nggak menginginkan bantuanku." "Ya sudahlah, daripada dia kesal karena aku terlalu ikut campur," ujar Farel lagi. Farel memicingkan mata memandang Dewina yang menawan di lantai bawah. Kemudian, dia tersenyum dan turun dari perahu juga. Setelah Wira kembali ke rumah yang dibelinya di kota itu, Danu dan yang lainnya segera menghampirinya. Danu berkata dengan ekspresi masam, "Kak Wira, pertemuanmu dan Dewina di Danau Jawali sudah menyebar ke seluruh provinsi Jawali. Pramana dan Fabrian juga buru-buru menimpali. Kami rasa rumor ini disebarkan oleh keluarga Linardi." Wira tahu bahwa kakak iparnya membencinya. Bukan hal yang mengherankan jika dia menyebarkan rumor buruk tentangnya. "Nggak masalah. Saat waktunya tiba, keluarga Linardi pasti akan melepaskan Wulan," ujar Wira. Kemudian, dia menoleh pada Danu dan bertanya, "Danu, apa kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuminta?" Danu mengangguk sebagai tanggapan. Saat ini, para pelayan, pedagang bahkan penyanyi dan pembaca cerita tengah menghebohkan sesuatu di setiap sudut provinsi Jawali. Rumor bahwa menantu keluarga Linardi adalah tukang selingkuh yang tidak bermoral sudah diketahui semua orang. Harus diakui, keluarga Linardi melakukannya dengan sangat baik. Wira menghela napas, ini adalah strateginya saat menghadapi Dirja waktu itu.